Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari hadis, salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sudah membahas 3 hadis seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan ini adalah pertemuan yang ke-7. Kita membahas hadis bab 4, pentingnya kebaikan ketika hidup. Bab 4, pentingnya kebaikan ketika hidup. Silakan buka halaman 9. Kita langsung membaca hadisnya. Silakan di rumah antum juga baca hadis ini. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'minin yawmal qiyamati min husnil khuluqi wa innallaha yubghidul fahisha al-badhiyya. Rawahu at-Tirmidzi. Satu lagi an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'minin yaumal qiyamati min husnil khuluqi wa innallaha yubghidul fahisha al-badhiyya. Rawahu at-Tirmidzi. An Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun, athqalu fi mizanil mu'minin, yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin, yang tidak berat, sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yakni min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yubghidu al-fahisha al-badhiyya, Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang kotor dan rendah ucapannya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kosakatanya adalah yang pertama thaqilun, jamaknya athqalun. Itu salah ya. Jimnya itu adalah jamak. Artinya berat atau lebih berat. Abghada yubghidu, membenci. Abghada yubghidu, itu artinya membenci. Al-fahishu, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang kotor, jamaknya adalah al-fawahish. Al-badhiyu, perkataan yang ucapan yang jelek lah, ucapan yang jelek. Jadi ayo al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita
hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, ya, bahwasannya ya akhlak yang baik adalah ya akan menjadi ya timbangan untuk kita, ya. Akhlak yang baik menjadikan timbangan amal seorang mukmin menjadi berat, ya. Ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Jadi mari kita perbaiki akhlak kita supaya lebih baik, ya, supaya lebih bagus lagi, karena ya di akhirat timbangan seorang mukmin adalah akhlak, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda. Siapa itu Abu Darda? Ya, beliau adalah termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana nama asli beliau adalah Uwaimir bin Amir bin Malik. Ya, beliau adalah nama aslinya Uwaimir bin Amir bin Malik. Ya, beliau termasuk sahabat yang akhir masuk Islam. Ya, akan tetapi beliau termasuk sahabat yang ya bagus keislamannya. Ya, beliau sahabat, ya, seorang sahabat yang faqih, ya, yang pandai dan bijaksana. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempersaudarakan Abu Darda dengan Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Ya, beliau dipersaudarakan dengan Salman Al Farisi. Ya. Beliau juga termasuk sahabat yang zuhud dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai-sampai beliau kalau malam sholat malam, kalau siang beliau puasa, ya, tiap hari puasa. Ya, sampai-sampai ditegur oleh Salman Al Farisi supaya tidak mengerjakan ya beribadah yang terlalu berlebihan, ya, karena ya badan kita punya hak, kemudian keluarga kita punya hak, dan Allah Subhanahu wa taala juga punya hak, ya. Artinya beribadah, ya, ketika beribadah ibadah, ketika tidur, ketika mengurusi mengurusi keluarganya juga kita harus mengurusi keluarga. Ya, artinya punya hak, masing-masing punya hak. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke mutiara-mutiara hadis, ya. Di sini ada 2 mutiara hadis. Yang pertama adalah akhlak yang baik, ya, itu bermanfaat di akhirat. Ya, kalau ya kita mempunyai iman, ya, tentunya mempunyai iman terlebih dahulu. Ya, kalau seorang non-Islam, ya, non-Muslim, walaupun akhlaknya baik tetapi dia tidak mempunyai iman, tentu tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia orang baik, ya. Ya, di sini adalah ya beliau akhlak yang baik juga dia termasuk ya orang Islam. Kemudian kufur dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk akhlak yang terburuk, ya. Kufur artinya ya mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada Allah. Ini juga termasuk akhlak yang terburuk. Ya, ini bahaya sekali. Kemudian orang yang berbuat dan berkata nista, ya, berkata jelek, itu dibenci Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat, ya. Makanya di sini ya kita harus berhati-hati berucap dan ya baik itu ucapan kita maupun perbuatan kita, ya, karena itu akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi menjelaskan dalam hadis ini
bahwa akhlak yang baik itu dapat memberatkan timbangan. Nah, ini poin yang sangat kita tekankan, bahwasanya akhlak yang baik itu ya akan memberatkan timbangan kita di hari hisab, ya yang mana tidak ada ya pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dapat memberatkan timbangan seorang hamba di akhirat, ya. Jadi akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kita di yaumul hisab, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita, ya, dan akan menimbang amalan-amalan perbuatan kita, ya, baik itu amalan buruk maupun amalan baik. Dan juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menghiasi diri dengan akhlak yang baik, ya. Ini anjuran Rasulullah untuk selalu kita ya berakhlak yang baik kepada manusia, berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga berbuat baik kepada manusia. Ya, itu juga termasuk akhlak yang baik. Ya, dan ini sudah dicontohkan oleh para nabi ya sebelum Nabi Muhammad SAW, dan tentunya juga ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah hadis bab 4, pentingnya kebaikan ketika hidup, ya. Makanya kita terus ya, sebelum kita meninggal ya berbekalah dengan akhlak yang baik, karena akhlak yang baik ini termasuk pemberat timbangan kita di yaumul akhir, yakni di akhirat. Ya, demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Silakan nanti antum hafalkan hadis ini beserta artinya, kemudian nanti di pertemuan minggu ke depan silakan antum setorkan. Ya, mudah-mudahan juga di pertemuan kali ini antum bisa setoran. Silakan. Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.